Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Semangat Guru Volume 2. Kali ini di topik yang kedua ini adalah berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan perkenalkan diri saya. Saya adalah Zainul Fatah dari SDN Silo 5, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Kebetulan saya juga mengajar di kelas 5 Bapak Ibu. Dan saya senang dengan program ini karena mengajak kita, terutama saya, untuk selalu belajar, untuk selalu improve soft skill saya selain saya sebagai guru yang mengajar di kelas, begitu Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah tujuan saya membuat video ini adalah video ini bertujuan untuk saling mengingatkan dan belajar bersama apa itu berpikir kritis dan apa itu fakta dan opini. Selain itu, video ini juga mengingatkan kita bagaimana kita untuk tahu menanggapi setiap informasi yang kita terima, baik berupa tulisan, suara, video, dan lain sebagainya untuk bisa ditelaah lebih baik, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, video ini juga mengajak kita untuk membuat aksi berpikir kritis yang dimulai dari diri kita dan anak-anak didik kita di kelas atau di sekolah. Nah, kenapa seperti itu? Karena berpikir positif ini dapat dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada gitu, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, hal baru apa sih yang saya dapatkan setelah saya belajar tentang berpikir kritis dan penyelesaian masalah ini, yaitu adalah saya dapat mengetahui perbedaan fakta dan opini dari sebuah informasi atau artikel yang saya baca. Selain itu, berpikir kritis adalah poin utama dalam pengambilan keputusan. Berpikir kritis juga berdasarkan fakta-fakta otentik, bukan berasal dari opini. Dan berpikir positif adalah solusi dalam penyelesaian masalah. Nah, masalah itu tidak akan selesai tanpa dilakukan tahap berpikir yang baik atau berpikir kritis yang baik, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, pada lembar aksi 1, itu yang menuntun saya untuk mengetahui apa itu opini dan apa itu fakta dari sebuah artikel. Selain itu, di lembar aksi 1 juga membuat saya tahu seberapa sering saya terkecoh dengan artikel yang berdasarkan, apakah itu berdasarkan fakta atau berdasarkan opini semata. Dan dari lembar aksi 1 ini juga saya juga tahu akhirnya, oh saya seperti apa ya ketika saya menanggapi sebuah informasi yang saya terima, begitu. Seberapa sering saya terkecoh. Nah, dan hal ini juga membuat saya, oh berarti saya harus improve nih bagaimana cara berpikir kritis saya untuk selalu ditingkatkan ke depannya, begitu Bapak Ibu. Nah, di sini juga saya menulis sebuah tip untuk meneruskan cara berpikir kritis. Menurut saya setelah saya belajar mengenai berpikir kritis dan penyelesaian masalah ini, Bapak Ibu. Yaitu yang pertama, mulai dari diri dan terus belajar membedakan fakta dan opini. Karena berpikir positif itu tidak serta-merta bisa gitu, dan tidak semua orang bisa terus akhirnya berpikir positif atau berpikir kritis gitu Bapak Ibu, kalau kita tidak pandai menelaah atau kita tidak belajar membedakan apa sih fakta dan apa itu opini. Selain itu Bapak Ibu, membuat pertanyaan pemantik untuk memancing opini dan membandingkan opini itu dengan fakta-fakta yang ada. Ini adalah cara untuk kita selalu belajar dan akhirnya kita terbiasa untuk berpikir kritis. Yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Apa iya ya ini adalah faktanya gitu? Apa iya ini hanya opini saja? Atau apa iya gitu? Ini adalah benar atau apa iya ini salah gitu. Nah, dengan hal itu, dengan pertanyaan pemantik-pemantik tersebut, akhirnya kita berpikir. Nah, dengan kita berpikir, barulah kita mencari fakta-fakta atau bukti-bukti otentik yang akan mendukung opini-opini tersebut menjadi sebuah sesuatu yang benar gitu. Nah, selain itu, informasi yang kita dapatkan ini, apakah kita bisa terima atau bisa kita tolak atau kita yakini bahwa ini adalah sebuah
artikel atau informasi yang benar yang kita dapatkan. Nah, mulai dari pertanyaan pemantik tersebut begitu. Akhirnya kita mencari informasi-informasi baru yang akhirnya membuat kita berpikir kritis dan mendapatkan sebuah keyakinan dengan kebenaran apa yang kita terima, begitu Bapak Ibu. Dan itu adalah tips untuk menerapkan cara berpikir kritis. Nah, itu pada diri kita. Untuk cara berpikir kritis pada anak-anak kita di sekolah hampir sama. Jadi kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan sederhana yang kita buat di kelas, dan anak-anak diminta untuk mencari bukti-bukti atau fakta-fakta yang menarik dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kita. Contohnya di kelas saya, ketika saya belajar sistem pencernaan. Apa sih yang membuat orang itu bisa sakit mah contohnya? Nah, ada yang menyampaikan karena makan pedas, ada yang menyampaikan karena tidak makan, ada yang karena makanannya kotor, karena ada virus misalkan. Nah, dari situ, dari informasi-informasi yang anak-anak terima atau informasi-informasi yang sudah mereka ketahui, minta mereka untuk membuktikan ya dengan cara melihat di buku, membaca buku atau membaca artikel-artikel ilmiah tentang apa sih penyakit mah dan macam-macamnya. Atau guru juga bisa menuntun hal itu menjadi sebuah kebenaran gitu. Mana sih yang benar dan mana yang salah. Nah, itu caranya untuk menuntun atau menerapkan berpikir kritis pada anak-anak di kelas. Itu yang paling gampang. Atau pada saat pembelajaran matematika itu lebih gampang lagi. Apakah benar 1 tambah 1 itu 2? Nah, bagaimana caranya? Atau perkalian 5 kali 5 sama dengan 25. Bagaimana caranya bisa mendapatkan 25? Nah, bisa tuh anak-anak digali. Nah, itu anak-anak akan berpikir dengan kritis, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, setelah ada tips dari saya yang sangat sederhana tersebut, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sudah ikut atau menonton video ini. Selain itu Bapak Ibu jangan lupa untuk ikut program Guru Belajar Volume 2 ini, karena kita akan belajar mandiri dan mengasah soft skill kita, bagaimana kita akan menjadi guru yang hebat. Oleh karena itu jangan lupa ikuti program Semangat Guru Volume 2 ini. Saya Zainul Fatah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.